Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Fadilah, NIM 2004816. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang kelas 1C, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan memaparkan artikel jurnal ilmiah saya yang berjudul Tradisi Gion Matsuri di Jepang menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Nah, berikut adalah yang akan saya paparkan. Jadi, Gion Matsuri adalah festival tahunan yang diadakan selama 1 bulan penuh di bulan Juli. Perayaan dimulai pada tanggal 1 Juli yang ditandai dengan ritual Kippuiri dan diakhiri dengan ritual Nagoshi no Harae pada tanggal 30 Juli. Festival Gion Matsuri menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing maupun lokal. Sebelumnya, Matsuri itu apa sih? Jadi Matsuri itu istilah agama Shinto yang berarti ritual persembahan bagi kami. Kami di sini berarti dewa. Menurut arti sekulernya, Matsuri berarti festival atau perayaan di Jepang. Berbagai Matsuri diselenggarakan sepanjang tahun di berbagai tempat di Jepang, khususnya di kota Kyoto. Setiap tahunnya juga mengadakan Matsuri. Salah satunya adalah Gion Matsuri. Nah, di zaman modern ini, festival Gion Matsuri itu dahulunya dilaksanakan hanya untuk mengusir penyakit menular yang melanda Jepang. Akan tetapi, kini sudah memiliki daya tarik wisata. Gion Matsuri adalah tradisi yang berasal dari sekitar 1100 tahun yang lalu. Jadi, konon, pada tahun 869 terjadi wabah penyakit menular di Jepang, sehingga harus diadakan upacara yang bernama Goryoe, yang berarti persembahan atau upacara untuk menenangkan arwah yang meninggal gara-gara wabah tersebut. Lalu pendeta Shinto yang bernama Urabe Hiramaro membuat 66 pedang dengan mata di dua sisi atau hoko untuk persembahan kepada para penjaga dari penyakit menular yang disebut dengan Dewa Gozukeno. Sejak tahun 970, upacara terus diselenggarakan setiap tahun hingga menjadi Gion Matsuri seperti sekarang ini. Hanya saja sempat tidak diselenggarakan gara-gara waktu Perang Onin, saat Perang Onin, akibat kebakaran besar yang terjadi di era Hoei, era Temei, dan era Genji, serta serangan udara pada Perang Dunia Kedua. Lalu kemudian dihidupkan kembali oleh pengusaha yang berpengaruh. Gion Matsuri juga diselenggarakan bersama-sama oleh Kuil Ayat Tokunaka dan Kuil Yasaka bersama dengan Aoi Matsuri dan Jidai Matsuri. Nah, Gion Matsuri itu merupakan festival terbesar di Kyoto, masuk ke 3 besar festival terbesar di kota Kyoto dan masuk juga ke 3 besar festival terbesar di Jepang bersama dengan Kanda Matsuri dan Tenjin Matsuri. Lalu puncak-puncak perayaan Gion Matsuri itu ada Yoyoyama tanggal 15 Juli, Yoiyama 16 Juli, dan Yamaboko pada tanggal 17 Juli. Yamaboko itu termasuk klimaks Gion Matsuri karena prosesi Yamaboko itu merupakan prosesi inti dari acara Gion Matsuri tersebut. Nah, hanya saja Yoyoyama juga adalah awal puncaknya karena telah jadi si Yama dan Hokonya itu. Nah, Yama Hoko itu apa sih? Yama itu kendaraan beroda besar dari kayu dengan hiasan megah dan ditarik oleh banyak orang. Masing-masing Yama itu mempunyai tema yang berbeda dan biasanya itu dari cerita-cerita dongeng dari Tiongkok. Kalau Hoko itu jenis Yama dengan menara menjulang tinggi yang di ujung paling atasnya terdapat Hoko atau katana dengan mata di dua sisi. Nah, Hoko itu sering dipakai sebagai panggung untuk kelompok orang-orang yang menggunakan yukata atau berpakaian yukata. Nah, si pemakai yukata itu terdiri dari pemain musik Gion Bayashi dan peserta-peserta yang berkesempatan naik karena memenangkan undian saat membeli chimaki atau gofu. Gofu itu semacam jimat. Nah, prosesi Yamaboko itu, Yama dan Hoko dibawa ke jalan, lalu ditarik oleh orang-orang, lalu dipertontonkan di depan ribuan dan puluhan ribu penonton di jalan. Kemudian Yama dan Hoko dibawa pulang ke masing-masing lokasinya karena konon harus segera dibawa dan dibongkar sebelum penyakit
yang menular itu kembali lagi. Pelaksanaan Gion Matsuri selama 1 bulan tentu saja diawali dari tanggal 1 Juli, yaitu Kipu Iri, yaitu ritual yang menandai dimulainya Gion Matsuri. Tanggal 2 Julinya Kujitori Shiki. Kujitori Shiki itu upacara penarikan undian yang dilakukan untuk menentukan siapa yang paling dulu, atau ya urutan penampilan Yama dan Hoko ketika prosesi nanti, supaya tidak berebut. Nah, ini tuh dilakukan di balai kota yang dihadiri oleh DPRD Kota Kyoto. Tanggal 10 Juli itu ada Mikoshi Arai. Mikoshi Arai itu pemandian atau pencucian Mikoshi. Mikoshi itu tanda dewa Shinto. Nah, dilakukannya pada jam 8 malam di Sungai Kamo dengan penerangan Shijo Ohashi. Lalu tanggal 10 sampai 13 Juli itu mulai perakitan Yama dan Hoko. Jadi sebelum merakit Yama dan Hoko itu, orang-orang atau ya kelompoknya itu tanggal 2 Juli sudah mengambil dulu undian, baru kemudian membuat si Yama dan Hoko itu. Lalu tanggal 14 Julinya Yoyoyama itu mulai puncak. Jadi Yoyoyama itu Yama dan Hoko dipamerkan di lokasi masing-masingnya. Nah, belum masuk ke jalan. Jadi baru di lokasi masing-masing dengan dihiasi puluhan lampion. Dan pada tanggal 14 Juli juga ada pameran barang-barang bernilai budaya tinggi yang disebut Byobu Matsuri. Nah, itu tuh diadakan di rumah-rumah pengusaha yang berpengaruh. Lalu ada juga pasar kaget yang menyediakan berbagai makanan, minuman, dan permainan meramaikan pusat kota Kyoto yang untuk sementara dikhususkan dulu untuk pejalan kaki. Lalu tanggal 15 Juli, Yoyoyama itu hari kedua atau malam kedua pameran Yamaboko dan Byobu Matsuri. Berikut juga tanggal 16 Juli, Yoyoyama adalah malam terakhir. Malam terakhir pameran Yamaboko dan Byobu Matsuri, yang kemudian tanggal 17 Julinya itu puncak atau klimaks dari acara Gion Matsuri tersebut. Itu prosesi Yamaboko. Jadi dimulai pukul 9 pagi. Nah, Yama dan Hoko ditarik oleh banyak orang di depan puluhan ribu penonton dengan tujuan untuk menyucikan kota. Karena dipercaya Yama dan Hoko itu dapat menarik seluruh wabah penyakit yang ada di Kyoto saat itu nanti dibongkar dan kemudian dibawa pulang ke lokasinya masing-masing tetapi agar sebelum si penyakit itu datang kembali. Jadi tujuan Yamaboko ini untuk menyucikan kota Kyoto. Kemudian tanggal 17 Juli juga belum selesai, sorenya itu ada Jinkosai. Jinkosai itu prosesi Mikoshi juga. Jadi kan tanggal 10 Juli itu Mikoshi Arai. Mikoshi Arai kan pencucian Mikoshi. Nah, pada tanggal 17 Juli itu si Mikoshi dipakai pada jam 5 sore sampai jam 9. Jadi kami atau dewa dari kuil Yasaka itu diusung dengan menggunakan 3 buah Mikoshi yang bernama Gigashigoza, Nakagoza, dan Nishigoza. Dengan melewati rumah-rumah pengukit kuil Yasaka menuju tujuan perjalanan Otabisho yang terdapat di Shijo Teramachi. Nah, lalu menginap 7 malam di sana. Kemudian tanggal 24 Juli itu Hanagasa Junko atau prosesi Hanagasa yang merupakan pengganti Atomatsuri. Kemudian masih tanggal 24 Juli karena tadi itu menginap 7 malam. Nah, tanggal 24 Juli itu Kankosai. Itu juga sama proses Mikoshi, hanya saja Kankosai itu berarti pulangnya. Kalau Jinkosai mah berangkat, kalau Kankosai berarti pulang gitu. Jadi para dewa dan Mikoshinya pulang ke kuil Yasaka dengan melewati rumah-rumah pengikut kuil Yasaka. Kemudian tanggal 28 Juli itu Mikoshi Arai, sama seperti tanggal 10 Juli. Kalau tanggal 10 Juli itu dicuci untuk dipakai, kalau 28 Juli itu dicuci karena sudah dipakai. Lalu tanggal 30 Juli atau ya terakhir, yaitu Nagoshi Matsuri di kuil Eki, yaitu berarti acara terakhir di perayaan Gion Matsuri. Apa sih yang menjadi daya tarik Gion Matsuri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara? Yang pertama itu pameran, seperti yang sudah disinggung tadi sebelumnya ada. Jadi pada malam Yoyoyama dan Yoyoyama itu terdapat tradisi memamerkan benda-benda peninggalan budaya yang bernilai tinggi yang disebut Byobu Matsuri.
Nah, pameran ini diselenggarakan di rumah-rumah para pengusaha yang berpengaruh dan terletak di Jalan Raya Utama Karasuma Dori. Dan pengunjung dapat melihatnya sebagai ajang memamerkan barang-barang kebanggaannya yang punya pemilik rumah. Lalu yang kedua, ada penjualan obral. Di saat berlangsungnya Gion Matsuri, banyak toko-toko yang berada di sekitar lokasi Yama dan Hoko parkir atau disimpan gitu. Mereka menjual kimono, yukata, perlengkapan-perlengkapannya, serta barang-barang produksi khas dari Kyoto, seperti kipas lipat tradisional atau disebut dengan senshu dengan harga-harga yang murah. Namanya juga obral, berarti harga-harganya murah. Yang ketiga itu Sujimawashi. Sujimawashi itu atraksi hoko. Jadi hoko yang berukuran besar mempunyai ketinggian yang sama dengan gedung berlantai 4 atau 5, sehingga penonton tuh banyak yang menantikan saat hoko berbelok di persimpangan jalan. Salah satu hoko yang diberi nama Naginata Hoko menjadi pusat perhatian para penonton karena beratnya mencapai 10 ton. Roda-roda yang dimiliki hoko itu tidak bisa dibelokkan dengan mudah, makanya harus lebih dulu dialas potongan-potongan bambu yang disiram air agar hoko dapat belok dengan mulus. Lalu yang keempat, ada Chigo. Chigo itu apa sih? Chigo tuh sebutan untuk anak-anak laki-laki yang dijadikan bintang dalam Matsuri. Enggak anak-anak laki-laki sih, anak-anak. Hanya saja dalam Gion Matsuri itu laki-laki harusnya. Itu berumur sekitar 10 tahun yang didandani dengan riasan tebal, memakai kimono dari furisode dengan bahan kain bercampur serat emas, celana hakama, dan mahkota burung phoenix di atas kepala. Nah, tugas Chigo itu memotong tambang menggunakan katana yang berarti menandai dimulainya prosesi Yamaboko. Nah, Naginata Hoko itu merupakan salah satunya hoko yang berisi Chigo. Seperti yang tadi ya, Naginata Hoko itu yang 10 ton itu salah satu yang ada Chigonya. Karena yang lainnya itu tidak ada Chigo. Yang lainnya itu memakai boneka anak laki-laki. Di bonekanya kalau yang di Naginata Hoko itu anak-anak, kalau yang di lainnya boneka. Dan Naginata Hoko itu hoko terpenting yang tidak boleh dinaiki oleh wanita. Selanjutnya ada cimaki. Kalau cimaki itu cimaki kue. Kue dari tepung beras ketan yang dibungkus oleh oleh daun bambu yang berfungsi sebagai penolak bala dan digantung di genteng nok pintu masuk rumah di Jepang. Cimaki itu biasanya dijual di parkirannya Yama saat prosesi Gion Matsuri. Yang keenam ada tari Sagimai. Tari Sagimai itu tari burung kuntul yang merupakan tari persembahan untuk para dewa yang diselenggarakan di kuil Yasaka pada malam Yoyama 17 Juli dan 24 Juli. Penarinya itu 2 orang yang mengenakan pakaian putih bersayap, ya layaknya burung kuntul, jantan dan betina. Nah, yang terakhir, jadi akhir kata secara garis besar bahwa Festival Gion Matsuri merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan sampai sekarang masih tetap dilaksanakan. Pelaksanaan Gion Matsuri dalam 1 bulan penuh itu pun tidak mengalami banyak perubahan dan sekarang bukan hanya menjadi ritual keagamaan tetapi juga memiliki daya tarik tersendiri. Diharapkan tradisi dan kebudayaan yang sudah ada akan terus dilestarikan agar sesuai dengan perkembangan zaman bagi masyarakat luas, khususnya pembaca dan pendengar, dapat memanfaatkan berbagai kebudayaan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan di bidang kepariwisataan. Selain itu juga bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk lebih mengapresiasikan diri terhadap kebudayaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.